Percaya nggak sih kalau di Jakarta itu ada hotel yang desainnya tuh kayak di kapal cruise gitu loh teman-teman. Hotel ini tuh bukan cuma buat nginep aja, tapi ada hiburan spesialnya tuh buat anak-anak. Aku rasa hotel ini satu-satunya hotel yang ada di Jakarta yang punya fasilitas terlengkap buat anak-anak juga dewasa nih teman-teman. Untuk dapetin harga termurah, kamu bisa tonton videonya, nanti bakalan aku kasih tipsnya nih teman-teman. Kali ini kita berada di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Assalamualaikum, balik lagi dengan info Spotiling, dan kali ini kita mau ajak jalan-jalan yang deket dari rumah aku nih teman-teman. Karena jarak dari rumah aku tuh cuma sekitar 10 menitan aja ya. Yang menariknya sih saat kamu menginap di Mercure Ancol ini, kamu udah dapat tiket masuk Ancolnya gratis ya teman-teman. Jadi kamu bisa sambil jalan-jalan di sekitaran pantai Ancolnya ini. Memang sih untuk tiket masuknya tuh hanya untuk 2 orang dewasa, 1 anak, dan 1 kendaraan. Tapi menurut aku sih ini lumayan banget teman-teman, karena tiket masuk Ancol kan 35.000 ya, terus tiket kendaraannya itu 35.000. Nah, tiket masuknya itu setelah pemasangan kamar kamu berhasil, nanti bakalan dikirim by email gitu. Tapi semisal tiket masuknya belum dikirim juga by email sampai waktu tanggal check-in kamu bisa telepon aja teman-teman. Karena seharusnya sih tiket masuknya tuh udah dapat ya. Oke, kita lanjut di perjalanan. Di sini tuh kalian bakal lewatin pasar seni sampai ke ujung. Sebenarnya deket dengan Dermaga Marina, deket juga dengan Putri Duyung ya. Nah, kegiatannya selain kegiatan di dalam hotel, kamu bisa berkegiatan misalnya olahraga, terus jogging-jogging di pagi hari di kawasan Ancol ini tuh seru banget teman-teman, karena udaranya tuh masih sejuk loh di sini. Sebenarnya aku agak penasaran sih sama Mercure Ancol ini yang selalu full booking kalau di setiap weekend. Kalau di weekend itu full booking, tapi ternyata di weekday pun juga rame nih teman-teman. Akhirnya pas kita staycation di sini, kita baru tahu nih ternyata fasilitasnya selengkap itu teman-teman. Bener-bener kayak di cruise gitu loh. Canda teman-teman, ya agak mirip sih. Tapi memang teman-teman, tamu-tamu yang menginap di sini nggak cukup sekali untuk datang ke sini, pasti datangnya tuh berulang kali ya. Kasih. Oh, ini lobbynya, kita udah nyampe di lobby. Sekarang jam 4:30. Dan tadi kita mau check-in di sini. Tunggu dulu. Lobby Hotel Mercure Ancol ini luas ya teman-teman, dan juga memang interiornya ya kelihatan klasik tapi nggak menghilangkan kesan elegan dan mewahnya. Nah, di depan resepsionis di sini tuh ada lounge, kamu bisa sambil nongkrong nih di sini karena tempatnya tuh cozy juga. Kamu bisa icip-icip makanan ataupun minuman yang tersedia di sini. Kalau untuk harganya sih memang agak sedikit pricey ya, standar hotel bintang 4 lah teman-teman. Karena kita datangnya pas weekend, jadi proses check-innya nggak yang secepat pas weekday ya teman-teman. Terus nggak ada deposit, cuma pakai KTP aja. Jam check-innya itu jam 3 sore, check-outnya di jam 12 siang. Ini pakai kartu, langsung pencet. Ternyata pas buka ini nih, liftnya jarak ininya tuh luas banget. Kita ke kamar 609 sini. Kamar koridornya mewah ya. Nah, ini 609. Assalamualaikum. Kita review kamarnya. Nah, di sini kita ke kamar mandi ya.
Kamar mandi sebelah kanan, pintunya sliding dan cukup besar ya. Dia ada room showernya. Untuk kerannya tuh cuma ada dua, ada rain shower sama hand shower aja, nggak ada keran bawah. Ada amenitiesnya seperti sabun, sampo yang taruh di botol pump. Oh ya, untuk handuknya tuh hanya satu jenis ya teman-teman, tapi sayangnya belum dianterin nih. Dikasih sunscreen mereknya Karasun, terus ada dikasih amenities, tapi sayangnya amenitiesnya itu cuma ada dental kit sama shower cap, terus sama ini ada hand soap sama hair dryer. Ini kalau sebelah kiri ini wardrobe. Nah, pintunya geser, cukup besar ya. Terus ini hangernya ada 6. Nah, kayak gini. Di dalam sini juga ada set deposit box. Oh, udah bunyi. Ini ada safe deposit box. Terus ini ada keranjangnya kotan. Sendalnya B aja sih. Sayang ya, bintang 4 sendalnya. Nah, lanjut kita ke area tempat tidur. Ini ukurannya king ya, jadi besar nih. Jadi bisa nih buat keluarga ya. Terus ada sofa juga di sana. Sofanya juga kayak sofa bed gitu. Jadi bisa untuk 4 orang sih ini. Nah, ini meja nangkasnya tuh dibuat kayak nempel gitu. Ini ada lampu tidurnya beda nih, cuma ini warnanya merah, situ warnanya hitam. Terus ini untuk working desk-nya panjang banget sampai di sana. Ada mini kulkas dan ini komplimen. Nah, kayaknya komplimen botolnya mineralnya cuma satu ya. Mana nanti kita ngomong. Mungkin di sini. Oh, dikasih satunya di dalam. Terus untuk ininya kayak gini doang sih. Ya udah kayak gini. Terus ini TV-nya cukup besar ya teman-teman. Kalau nggak salah sih sekitar 40 inch dan ini bisa smart TV ya teman-teman. Wifi-nya cukup kenceng deh. Sofa bed ada meja, terus ada karpetnya gini juga, estetik lah. Terus dikasih lampunya. Ya dong, ruangnya gede sih. Dan ini, lihat dong, view-nya memang view laut, bagus. Balkonnya nggak ada kursi sayangnya, jadi balkon melengkung gini doang. Nah, view-nya kayak gini laut sama gondola. Nah, lihat dong, kalau menangnya rame banget. Nah, kita ambil tipe yang Grand Deluxe Balcony Ocean View. Menurut aku luasnya ini cocok banget buat keluarga kecil. Terus view-nya juga dapat sunset, pantai, dan juga area bermain anak sama gondola nih teman-teman. Oh, kamu. Yuk. Ini besok pagi kita makan di restoran ini nih. Kita udah pernah makan di restoran ini. Rasanya enak. Kita ke kolam renang sini. Ini lounge-nya, kita bisa nongkrong juga di lounge. Mekir Ancol, Sunda Kelapa, ATV Arena. Rame Setiap kolam renang selalu ada peraturan kayak gini nih, harus pakai baju berenang. Ini kolamnya ini ada yang kotak juga, ini handuk di sini. Kita kesini dulu nih. Karena di surganya anak-anak, jadi suara-suara tuh beraneka ragam teman-teman. Tapi memang ini hotel yang digemari tamu keluarga sih, karena fasilitas buat anaknya tuh super lengkap banget. Kita ke area kolam renang. Untuk area kolam renang sih memang menurut aku sih nggak yang begitu luas ya, tapi ini konsepnya seperti kayak Laguna dan ada foam party. Kalau di weekend itu foam partinya tuh 2 kali ya, ada di sore hari sama di besok jam 9 pagi. Kalau nggak salah sih kolam renangnya itu ada 3 ya teman-teman. Tadi kolam renang yang bisa dipergunakan untuk dewasa dan ini khusus untuk balita. Kalau sore foam partinya itu sekitar jam 4 deh kalau nggak salah. Nah, kebetulan kita udah jam setengah 6 jadi udah selesai nih. Nah, ini kolam renang untuk dewasa, tapi ya memang nggak begitu besar, tapi cukup oke lah. Terus di paling ujung di sini ada water slide. Menurut aku sih ini seluncurannya cukup tinggi ya teman-teman. Kayaknya sih cocok untuk di atas 5 tahun ya.
restorannya. Ini malam juga bisa ya makan di sini. Ramai juga sih. Nggak gitu besar sih ya dengan kapasitas kamar yang banyak. Tapi kolamnya cuman ya gini, lebarnya juga kecil. Terus dia ada seluncuran, tapi kolamnya kecil juga. Ada 3 kolam ya jadinya. Ini area tamannya, area garden. Tuh. Ada acara. Ada acara. Oh, sunsetnya bagus. Masya ada acara. Ini akses ke pantai. Katanya sih tutupnya sampai jam 6 doang. Jam operasional pintu gerbang pantai tuh sampai jam 6 sore doang. Sekarang udah 6. Nah, kalau mau jajan kamu nggak perlu keluar hotel karena di depan restoran Sunda Kelapanya itu ada semacam makanan street food gitu ya teman-teman. Asli nginep di sini tuh emang bikin betah banget, apalagi kamu yang bawa anak-anak ya. Karena nggak cuma fasilitas kolam renang yang ada di sini, tapi ada fasilitas seperti Fun World. Besok pagi kita berkunjung ke Fun World-nya nih. Memang ya, kalau kita lihat Hotel Mercure Convention Center Ancol ini memiliki desain yang unik dan menarik teman-teman. Konsepnya itu terinspirasi dari kapal pesiar atau cruise ya. Desain ini juga kesannya tuh kelihatan mewah, elegan gitu, dan yang paling uniknya lagi memang posisinya atau lokasinya tuh seperti berada di perairan gitu ya. Nah, kita udah review kamar, udah lihat area kolam renang, dan kita nanti malam mau jalan-jalan ke area Ancolnya nih teman-teman. Oke, selamat malam. Malam di kamar kita lagi nonton TV. Ternyata TV-nya itu udah smart TV, jadi kita bisa nonton YouTube. Dan ini dia penerangannya, menurut aku sih cukup terang, nggak remang-remang juga sih. Cuma karena memang di depannya itu gelap banget, jadinya kelihatannya remang-remang, tapi cukup oke, nyaman buat bobo. Kurang lebih kayak gini. Memang pas mau arah ke balkon gelap ya. Di bawah itu lagi ada acara tuh. Pintunya ini nih, walaupun ini kaca, kedap suaranya itu sekitar 80%. Kedengarannya itu sama-sama. Tapi kalau misalnya dibuka, ini banget apa? Kedengeran banget. Nah, di bawah itu lagi ada panggung kan. Jadi kalau mau makan malam enak di sini. Ala carte ya. Kita lanjut mau jalan-jalan ke area Ancol. Pas malam hari kita mau ngeliat suasana kayak gimana. Yuk. Ini store, ada jual boneka-boneka, ada jual makanan tuh. Terus ada souvenir, jual kaos, macam-macam. Kita lanjut. Ini suasana malam di lounge dan the lobby. Kita lanjut mau keluar dulu nih. Kiri ya. Suasana malam di Ancol. Ini Tugu dekat Bandar Jakarta ini. Nah, keluar dari Mercure itu di sebelah kanan ada Solaria, banyak sih sini. Ada pizza, ada KFC, Bandar Jakarta. Ya, kalau mau yang mirip-mirip sih ke Solaria, ke KFC bisa. Jadi nggak perlu keluar rumah sih. Keluar rumah. keluar Ancol. Ini Bandar Jakarta. Kalau mau makan nih Bandar Jakarta. Queen of the Sea, tapi nggak ada yang mancur. Oh iya, biasanya yang mancur. Tunjukin mah. Foto. Banyak foto-foto. Tapi dia nggak lagi menari. Banyak foto-foto di situ.
tutup Dufan-nya. Dufan itu dekat Discovery Hotel ya. Ini kita lagi muter-muter. Ternyata kita muter-muter ketemunya ini ayam tepi laut. Kayaknya sini aja deh. Terus ini ada market. Kita sebenarnya mau keluar sih, mau pulang. Mau pulang tapi macet banget, soalnya kan deket banget kalau dari sini ke rumah cuman 5 menit paling. Ya udah kita makan sini aja nih, asik ya. Jadi itu ada 2 lantai juga, gede juga sih, tempat duduknya banyak, ada yang indoor dan ini enak. Sini langsung akses ke pantai, ini area outdoornya. Tuh rame di sini nih, asik sih. Kita makan malam yang nggak sehat. Tapi udah lapar banget, jadi kita pesan ini nih, ayam KFC sama kentang. Suami aku pesan ini nih, nasi ayam sama telur. Lumayan sih, enak juga, kentangnya juga enak. Makan. Selamat pagi. Pagi ini kita udah di luar ruangan. Kita skip dulu sarapan. Nanti kita sarapan jam 9 aja seperti biasa. Kita mau keliling Ancol dulu. Nggak keliling Ancol sih, mau jalan-jalan aja. Kayaknya asik banget. Pagi-pagi tuh jalan-jalan di sekitaran hotel. Ya jogging lah. Jalan kaki sekitar 1 menit kali ya. Udah sampai di Putri Duyung. Nah, masuknya nih lewat sini, Putri Duyung. Ini ada kafe apung gitu. Bukan kafe deh, ini kayak bar. Di bar, orang ada minuman beralkohol, minuman haram. Minuman haram. Nah, ini banyak orang olahraga di sini. Nah, ini asik sebenarnya tempatnya. Nih ada taman olahraga, nggak cuma buat anak-anak doang, ini mah buat segala usia. Gretong lagi, enak. Nih olahraga aki-aki. Dapat ikan, iya kayaknya. Ya, ke Bandung. Dermaga di sebelahnya Bandar Jakarta. Iya, sini. Nggak boleh bawa binatang. Oh, sepeda juga nggak boleh. Wah, asik nih. Dari Jakarta, naik perahu. Mana? Pintu masuk dari sana nih. Kalau nggak salah naik perahu itu gratis, makan di Bandar Jakarta. Seberangnya itu Putri Duyung. Cottage-nya. Nah ini cottage yang baru nih, yang ini nih. Ada 3, langsung ke pantai gitu view-nya. Ini udah sampai di bundaran, tapi itunya yang maconya nggak ada. Kita sampai Symphony of the Sea. Kita nyampe Lawson. Kita ke tepian pantai lagi. Itu senam. Ayo ikut senam dia sama ibu-ibu. Ini Liberate-nya nih udah tutup ternyata. Iya. Hah? Itu permanen. Banyak jajanan. Nih, pagi-pagi main di pantai. Pasirnya putih, terus cukup luas buat main anak-anak nih. Tuh udah rame aja. Ini ada juga area pasir. Ini kalau yang ini cukup luas ya, sampai ke sana. Itu bisa berenang juga di pinggiran. Nih, bisa piknik. Beli tiket, bawa tiketnya dari rumah, terus bawa rantang dari rumah. Oh, ini sewa. Oh tuh, ya, piknik. Ini kuburan Belanda.
Iya, tuh kayak gini. Ini boleh masuk? Mana kuburan, Mek? Udah main itu kayak. Kita udah sampai di Pantai Karnaval. Sampai ujung nih kita. Sampai Pantai Karnaval. Ini baru 4.800 langkah. Oh, Beach City ini. Stadion ya, yuk. Event. Nah, kalau Pantai Karnaval tuh pasarnya benar luas ya. Cuma karena dia di ujung, jadi nggak begitu rame. Ramenya di bagian depan yang tadi. Di sini tuh sebenarnya restoran ya. Ini ada Monster Seafood. Ini masuk mall aja. Ini belum buka ya. Ini masih jam 8. Udah sampai di Gong. Ini rumah ini view-nya langsung Gong ini. Beach Park Swan Pedal. Naik bebek kan. Tapi belum buka. Ini deket Tugu ya. Hah? Sarapan di Sunda Kelapa. Iya, 609. Silakan. Ya. Udah rame banget. Nah, dari kemarin kita udah bahas tentang yang bagus-bagusnya kalau kamu staycation di Hotel Mercure Ancol ini nih teman-teman. Nah, kali ini aku mau bahas sisi sedikit kurang memuaskan sih menurut aku ya. Yang kali ini nggak sesuai ekspektasi aku aja sih teman-teman. Karena Hotel Bintang 4 dan Mercure pula lagi yang biasanya makanannya kan enak ya. Memang sih di setiap hotel tuh ada plus minusnya ya teman-teman. Cuma ya kalau lagi crowded kayak gini seenggaknya tuh ada waktunya gitu ya. Atau mungkin diberi sesi pertama atau sesi kedua. Jadi bergantian gitu. Kita datang tuh hampir jam setengah 10 teman-teman. Cuma ya masih susah ya cari tempat duduknya. Karena di satu meja itu udah diisi dengan satu keluarga dan ditempatin sampai restorannya tutup ya. Sebenarnya aku tuh udah beberapa kali makan di restoran Sunda Kelapa ini nih teman-teman. Dan rasanya itu enak ya. Terus aku juga pernah makan all you can eat-nya di sini dan rasanya juga enak, menunya juga banyak. Aku nggak ngerti juga beda chef atau gimana, tapi yang jelas menurut aku masih kurang worth it lah ya untuk sarapannya. Nah, kalau di area outdoor ini ada beberapa tempat duduk yang bisa didudukin, cuma ya restorannya udah tutup ya teman-teman. Karena ini udah hampir jam 11 siang. Nah teman-teman, karena fasilitas di hotel ini banyak dan kemarin kamu sudah berenang, sudah explore kolam renangnya, sekarang kamu gantian nih explore area outdoor, terus area fun world-nya juga. Karena kalau semuanya kamu coba di pagi hari, kayaknya waktunya nggak akan cukup nih teman-teman. Nah kenapa tamu-tamu tuh pada balik lagi ke sini? Karena nggak cuma fasilitas untuk anak-anak aja nih teman-teman, tapi fasilitas untuk orang tuanya pun juga ada ya. Seperti ada area futsal, terus di area fun world-nya juga banyak juga sih buat aktivitas orang tuanya nih. Nah ini dia area seperti fun world-nya nih. Namanya tuh entertainment area. Di sini tuh dari anak balita sampai ke orang tuanya pun juga bisa main-main di area ini nih teman-teman. Ya terlepas dari sarapannya yang kurang worth it, tapi dengan fasilitas yang tersedia di sini itu udah bikin tamu puas banget sih teman-teman. Apalagi yang berkunjung ke sini tuh tamu keluarga yang bawa banyak anak. Ya menurut aku udah orang tuanya happy karena gratis dan anak-anaknya pun juga pasti happy banget teman-teman.
dalam hotelnya di sini tuh ada face painting. Nah, gimana cara pesan hotel-hotel yang mau kamu kunjungi dengan harga termurah seperti Mercure Ancol Hotel ini yang aku dapat di harga 1 jutaan aja saat long weekend nih teman-teman. Mungkin kalau di weekday bisa di harga 700 ribuan ya. Langsung aja ke caranya, kamu follow dulu TikTok Info Spotiling, lanjut kamu cek feed hotel-hotel yang udah pernah aku upload, klik tag lokasi di videonya dan langsung kamu pilih tipe kamar dan lakukan pembayaran. Dibandingkan kamu beli langsung ke aplikasi Traveloka, Tiket.com atau Agodanya melalui aplikasi TikTok itu banyak potongannya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja keseruan kita selama kita menginap di Mercure Ancol. Menurut aku sih ini yang bawa anak-anak sih pasti happy banget ya, karena banyak permainan. Sampai ketemu di video info spot ini selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.